Penilaian persediaan. Video ini akan membahas 6 bagian. Yang pertama adalah pengakuan persediaan sebagai beban, yang kedua penilaian persediaan barang dagang, yang ketiga rumus biaya, yang keempat identifikasi khusus, yang kelima masuk pertama keluar pertama, dan yang keenam rata-rata tertimbang. Biaya perolehan persediaan barang dagang atau kos dikapitalisasikan atau dibukukan sebagai aset dengan nama akun persediaan barang dagang. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setelah persediaan barang dagang terjual, dibukukan sebagai beban dengan nama akun harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan atau BPP atau kos barang terjual atau KBT. Tiga nama akun ini memiliki makna yang sama. Umumnya, entitas membeli persediaan barang dagang beberapa kali selama suatu periode dengan harga perolehan atau biaya perolehan atau kos yang berbeda-beda. Misalkan dalam suatu periode ada 4 kali pembelian persediaan barang dagang. Pembelian pertama dengan harga perolehan A rupiah, pembelian kedua dengan harga perolehan B rupiah, pembelian ketiga dengan harga perolehan C rupiah, dan pembelian keempat dengan harga perolehan D rupiah. Biaya perolehan persediaan barang dagang atau kos yang manakah yang digunakan untuk menilai persediaan barang dagang dan mencatat HPP atau BPP atau KBT? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan mengenali dulu apa yang dimaksud dengan rumus biaya. Rumus biaya berdasarkan PSAK 14 dan SAK etap bab 11 ada 3 macam, yaitu identifikasi khusus, yang kedua masuk pertama keluar pertama atau MPKP, dan yang ketiga rata-rata tertimbang. Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Biaya persediaan kecuali yang disebut dalam paragraf 23 PSAK 14 dan paragraf 11.14 SAK etap dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda dapat diperkenankan. Identifikasi khusus biaya artinya biaya-biaya tertentu didistribusikan ke unit persediaan tertentu yang telah diidentifikasi. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi unit yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Identifikasi khusus biaya tidak sesuai ketika terdapat jumlah besar unit dalam persediaan yang dapat menggantikan satu sama lain. Untuk penjualan barang yang tidak bersifat homogen secara massal, tapi unik dan spesifik, misalnya barang antik, barang seni, gaun pengantin yang dirancang khusus, kita akan menggunakan rumus biaya identifikasi khusus. Rumus biaya berikutnya adalah masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Formula MPKP mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Rumus biaya yang ketiga yang diakui oleh PSAK 14 adalah rata-rata tertimbang. Biaya setiap unit ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman bergantung pada keadaan entitas. Demikian penjelasan tentang penilaian persediaan, semoga bermanfaat. Terima kasih.